Tapi emang desainnya katro sih. Emang jelek sih. Biasa banget. Enggak jelek sih. Ulang. Gimana Ki? Tapi emang jersinya Spurs jelek sih. Lanjut dong. Banget sih. Secara statistik itu jadi sinyal bagus buat penambahan kualitas timnas gitu sih. Berarti ini jatuhnya pemain grade A lah dulu. Grade A, A+. A+ ya. Untuk Indonesia ini A+. Ini mungkin secara level dia yang paling tinggi sama Jai ya berdua ya. Dia bermain di kasta yang levelnya paling tinggi untuk Indonesia tuh Mes sama Jai. Ferrari apa Wahyu? Itu, gue juga Ferrari mikirnya Wahyu soalnya. Tapi gue sih pengen Ferrari juga, setuju gue. Karena dalam beberapa pertandingan gue sering lihat dia selalu ngambil sekali. Komentator pun bilang ini stylenya Liga 1. Komentator ya, komentator. Dua bintang siap bergabung meramaikan skuad tim nasional Indonesia untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Selengkapnya di obrolan bola anak renta. Bursa transfer timnas. Ada juga ya. Hari baru pemain baru. Lucu juga ngomongin bursa Apa ya, kayak nungguin juga. Iya. Nungguin lah. Klub jadinya ya. Siapa lagi yang masuk nih? Bener lagi. Lucu bener sistemnya, tapi ya oke aja lah. Oke. Karena ini satu-satunya cara kita bisa berkembang. Karena sejalan sama prestasi ya. Kalau dulu soalnya masih perdebatan dulu. Dulu masih perdebatan. Tahu Sampai pada sekarang sih menurut gua. Sampai sekarang Masih, tapi maksudnya lebih banyak yang pro. Iya, karena sekarang udah mulai ada buktinya. Ada sebagian kecil yang kontra. dulu padahal bagus. Siapa tuh, Nduk? Ada lah. Ada Toel. Kemarin lu lihat Toel ada banner ya. Emang ada Yang si Jai lagi make ini. Ngomong kan, selesai kan. Terus kan di depan kan ada penonton tuh, supporter. Terus ada yang ngibarin inian Toel anjing pakai topi badut. Bangsat kan. Wah, anjing kata gua. Emang iya. Depanmu komok anjing kayak gini. Toel sekarang masuk TV juga. Tapi dia habis dia diserang di berbagai lini Ya orang udah ngelantur tuh orang. Tuh ngelantur dia dong. Enggak. Lahan mana sih yang keambil udahlah. Siapa? Gue nggak bilang siapa orangnya ya. Maksudnya ada apa sih? Gitu udahlah. Tapi dia bukan nggak setuju naturalisasi dia mah ya. Apa? Dia lebih ke Sintayong nggak sih? Sintayong dia mah komentarin penyakit hati aja. penyakit hati dia udah. Mau Sintayong diganti Jurgen Klopp juga dikatain salah aja udah mah. Dia mah. Dia salah aja. Iya, susah orang begitu mah udah penyakit hati. Oke, sebelum semakin ngelantur. Perkenalan dulu. Halo. Alsyaf di sini, ada Alsyaf, jangan lari, jangan seri juga. Jangan seri juga. Di sebelah gua ada siapa? Gua Pandu Winoto lagi. Di Sebenarnya ada siapa? Berdimo. Rando Harimau Sumatera. Bukan Ando Welly, bukan. Belum. Ntar kalau udah terlalu parah. Kalau udah terlalu parah dong. Parah. Ngomongin apa nih? Biasa. Apaan? Bursa transfer pemain. Timnas. Kalau politik nggak boleh salah. Nggak boleh. Channel bola Ki. Dimarahin mulu kita. Dimarahin mulu. Ngomongin politik diserang buzzer mulu tuh. ya itu kan tugasnya narasi lah. Tugas narasi ya, bukan komedi ya. Iya, betul. Oke, deal. Kita yang ringan-ringan aja. Oke. Narasi tolong bahas lebih lanjut ya. Sama tempo bocor halus.
Bahas pemain dulu kita, satu pemain. Eliano Reinders Leka Tompesi. Asik. Adanya siapa doh? Tijani Renders, Leka Tompesi. Siapa doh beliau doh? Coba doh kasih tahu penonton doh. Adenya apa kakaknya? Adanya. Ngapain kakaknya? Ngapain kita ngomongin kakaknya? Dua-dua nih orang Indonesia betul, Sap. Indonesia asli ya. Indonesia asli keturunan masih Indonesia masih kental Maluku Utara kan? Si ituan Tijani dikatain mirip kayak orang Depok anjing. Liat komentar di TikTok. Oke kayak orang Depok. Barangan anjing, barangan mulutnya. Waduh. Tapi adanya memang lebih bule bule, sih. iya. Adanya lebih bule. Tijani kan Indonesia banget kan? Tijani mukanya Indonesia tuh. parah. Orang timur banget lah. Timur rambut lurus ya. Timur nggak selalu keriting loh. Iya. Cuma adenya ini kita bahas masuk ke sepak bola nih. Adenya ini gua baca, gua cari lah datanya segala macam. Dia ini ternyata sangat versatile. Pemain yang sangat versatile. Dia bisa main di semua posisi kecuali kiper dan bek tengah. Favorit ST ya tuh. Favorit STI, dan menurut gua di momen-momen kayak gini, di momen-momen yang sangat penentu, mungkin sisa berapa match ya? 8 match penentu untuk 8. 8 match untuk 10 Piala total Dunia ya. ya. Ya itu kita perlu banget pemain yang bisa versatile, main Ya, di banyak sisi dan mengganggu pertama permainan lawan biar nggak bisa tebak dan menambah kreativitas tim. Iya. Jadi menurut gue pengambilan Eliano Renders Leka Tompesi ini salah satu pergerakan brilian dari PSSI dan jajarannya gitu. Dan Sintayong pastinya ya. Jadi kita tahu, dan gue rasa dia akan ngisi posisi kanan sih. Wing kanan akan diisi. Jadi Eliano, Struik, Urat Mangun. Witan bisa masuk dari bench kan. Witan kemarin masuk dari bench juga oke banget gitu. Iya. Atau Eliano nanti bisa banyak lah kombinasinya. Satu pemain yang bisa main di banyak tempat itu menambah kombinasi bisa sampai 4-5 perubahan gitu pergerakan. Dan menurut gua entah ini pemain gimana mainnya, tapi semoga gen kakaknya nurun lah. Harapan aja ini mah. Amin amin. Ya, Tijaninya kan nggak bakal jauh-jauh lah. ya iya itu maksud gua kan. Pogba tapi jauh sama kakaknya Pogba. Pogba ada kakaknya main di Main di Liga Liga Jerman Itu ya. juga si Onana. Iya. Cross juga abangnya main di Liga kan? Jerman. Iya. Onana di Persikat, Persikat pisan. Nana. Beli sarung tangan di itu kan. Ya makanya ini kan adiknya. Depok Jaya, pasar Depok Jaya. Ya, tapi Di Metsi Sport apa ya? di match old school banget aja. Di Depok Mall dibeliin. Katanya kisahnya begitu. Enggak tahu. Old school banget aja. Ya. Tom Skor belum ada kali dulu ya. Tom Skor ya. Tom Skor 82 belum ada. Yang lambangnya Kelme. Iya. Brengsek. Geser ke pemain satunya tuh. Mes Algers gimana tuh? Mes Algers siapa nih? Mes Algers nih. Mes Algers ya, dia seorang back yang masih muda. Masih muda, bermain di Liga 1 Belanda. Twente. FC20 dari kecil kalau nggak salah ya. Dia Iya, dari dari FC20 bahkan FC20 buat 20 sih bahasa. 20 ya? 20 kayaknya. Tahu gue juga. Iya, Tahu penyebutannya agak susah. Ya itulah Gua bukan orang Belanda lah. Kita bukan orang Belanda. Beta. C20 tuh memberi statement bahwa jagalah Mes dengan baik seperti kami menjaganya. Berarti kan ini orang spesial banget. Direstuin Sama ya, ini, direstuin sama ya. ini. Ibaratnya sama orang tua dikasih Dikasih. gini. Dan spesial banget. Iya. Berkat penampilannya mungkin ya yang sangat kokoh. Iya. Ya, bermain secara lugas. Iya. Dan dia sering main juga kan di FC20 kan. Besok kan? ketemu. Starting terus. Besok ketemu MU nih. Gue mau lihat Rashford di tackle-tacklein sama dia. Iya, lawannya Rashford. Iya oke. Dia di kanan, Rashford di kiri kan. Melawan Di kiri pas. Goat Anthony Santos. Preman Rio. Masih muda berapa Masih muda. 23. 23. 23 tahun. Musim kemarin atau baru-baru ini kalau nggak salah pernah main di Liga Champion juga. Walaupun timnya tidak lolos lah. Iya. Cuman kan pernah main di Liga Champion. Pernah. Mentalitasnya beda ya. Mentalitasnya beda. Ya Ya menurut buat gua buat lini belakang mah aman lah. tuh gaya mainnya Yang kayak gitu ya. gaya mainnya mirip Ferrari cuman lebih pro lah. Ferrari yang lebih pro. Kenapa lu Ferrari yang lebih pro. Iya. Gaya mainnya mirip Ferrari tapi lebih pro Tapi nggak dapat kartu kuning ya. Iya, lebih pro. Nanti sekali ngambil berarti itu dia tuh. Cuman bersih. Bersih. Ya Ferrari 2-3 tahun lagi lah. Iya, amin. Ntar dulu lah Ferrari, ntar dulu. Di kelompok usia dulu. Apa? Iya 2-3 tahun Iya, lagi. iya.
2, 3, 5 tahun ya, 2, 3 tahun. Iya, 2 sama 3. Atau 23 tahun. Wah, jangan Ji, jauhan Ji. Parah nih. Jauhan Ji. Ya, udah ya, Ferrari- udah kombes Ji dia Ji. 3 tahun. Kan anggota dia. Iya, Bri. Anggota dia. Enggak lama dia perwira bener. Kalau berprestasi mah. Ferrari fokus karir juga nggak apa-apa kok. Apa dong? Nggak apa-apa. Aman loh. Aman aja, fokus karir. Kita dukung lah. Dukung ya. Karena gue kurang setuju juga. Main Terkait kayak gitu. Lu apa polisi juga, tapi lu main di timnas juga, pilih dong. Hidup kan nggak bisa setengah-setengah. Mau jadi atlet jadi atlet, mau jadi Ya, polisi jadi buat- polisi. buat Tapi yang penting ngamanin loh. satu, tapi total. buat ngamanin doh. Ngamanin masa kalau lagi demo. Polisi kan. Betul. Polisi apa tugasnya? Ngamanin. Karena kalau setengah-setengah kayak gitu jadi nggak ya setengah jadinya nggak total juga gitu loh. Lu nggak setuju ya? Nggak setuju gua. Bukan Ferrari-nya, tapi dua siapapun profesi. siapapun yang kayak gitu ya, mau dia nggak elok rasanya lu ada di dua profesi profesional dalam bidang yang sangat berbeda gitu menurut gua. Mau jadi polisi nggak apa-apa, disupport jadi polisi. Mau jadi pemain bola, tapi jangan kayak gitu. Kan kayak gitu. Kabarnya kalau jadi anggota nggak bisa abroad ya. Tergantung. Ada kabarnya gitu. Kalau Katanya dapat nggak- izin iya, bisa. Nggak bisa. Di futsal kan si Evan gitu. Evan balik lagi. Ya, Evan tersangkut izin dia. Abroad kalau ke Libanon. Ya, sekalian Unifil aja. Sekalian Satgas Kongo ya. Satgas Kongo ini. Pasukan perdamaian dong. Iya, pasukan baret biru. Wah, pemain. Tadi siapa? Mesael Gers. Mesael Gers dan juga Eliano. Leka Tompesi gimana Ki? Ya. Lagi-lagi pemain belakang Ki, Lagi-lagi ya, lagi-lagi ya. Gua coba- gila nih. Saya udah makin nggak ketebak aja nih Ki. Iya, makin Seru geblek nih, aja Ki. ya, makin Iya. geblek aja tindak tanduknya ya. Bener. Tapi gebleknya Dan- benar. Geblek in a good perhatian way. positif ya? Iya, in a good way. Gua ya karena fair-fairan aja ya, paling dari 280 juta masyarakat Indonesia berapa belas orang cuman yang pernah nonton dia main gitu ya. Iya. Gua nggak pernah ngelihat mereka berdua main, cuman gua ngelihat by data aja. Gue nyari-nyari dari data. Si Eliano Reinders ini kan aslinya dia seorang bek kanan, San. Iya. Dia seorang bek kanan tapi dia bisa di kiri, dia bisa di winger, juga bisa di tengah gitu. Jadi benar-benar versatile-nya itu bukan cuma 1-2 posisi, sampai 4-5 posisi gitu dia. Karena musim lalu dia main di penyerang kanan tuh. Iya. Dia tuh musim lalu main penyerang kanan, tapi musim ini karena perubahan formasi, dia jadi main di gelandang kanan. Jadi gelandang kanan. Iya. Karena sekarang tuh 3-4-3 apa 5 kalau nggak salah ya. Twente-nya. Si Paule. Si Apa enggak sih Renders. Renders Oh, apa? Renders. Paule, Zole apa sih? Zole. Iya si Zole. Iya, Zole. Itu. Si Eliano Renders ini, dan gua ngeliat juga dari riwayatnya dia ini dulu pernah dipinjemin kan ke Utrecht 2. Yang artinya adalah Yang Utrecht. mereka pernah dia pernah bersama dengan Ivar Jenner, pernah satu tim dengan Ivar Jenner di Utrecht 2. Jadi gue berharap kalau dia datang koneksinya itu ada gitu, koneksinya Adaptasi itu bakal ada, cepet adaptasinya ada. At least ada satu pemain yang lu kenal, karena itu juga jadi nilai plus juga kalau lu bergabung di lingkungan baru. Ya kita pernah lihat ada masanya beberapa pemain asing di Liga Indonesia diambil paketan kan, Iya. kayak Koulibaly, Konate, terus juga ya di yang lain juga bahkan pemain Indonesia Firman Utina, Supardi, Emre Ridwan itu kan sepaket, Jukrianto, Irfan Bahdim, Kim. Itu karena koneksi, itu balik lagi gue berharapnya Eliano Reinders ini bisa jadi koneksi gitu kalau buat Eliano Reinders. Kalau buat Mes Higers gimana sih nyebutnya? Higers. Ntar Higers. belum itu Iyalah, belum disebut ntar komentator. Pas saya salah ternyata pas. Iya, ntar Martin Tom Pas. Hay, Tom Hay. Justin Hafner. Iya itu kalau buat si Mes Higers ini ya memang benar si Pandu bilang tadi, dia emang didikan godokan FC20 dari kecil gitu. Ya gue mungkin bisa menyamakannya sama Jurien Timber di Ajax ya, karena kan memang dari kecil gitu di pola. Karena kecenderungan sepak bola di Belanda emang gitu, sering ngeprospek pemain sampai jadi something lah gitu. Dan si Mes Higers ini menjanjikan gitu. Kalau gue bilang menjanjikan. Cuman yang jadi perhatian menarik tuh bersama FC20 ini udah berapa 2-3 musim terakhir dia tuh jadi tim dengan kebobolan paling dikit, nirbobol paling sedikit di Liga Eredivisie. Dan makanya kita untung gede menurut gua. Iya. Jangan kaget ketika nanti Mes Higres tiba-tiba main di klub-klub top Eropa gitu ya. Betul. Karena Iya, itu dengan prospek possible. dia yang menjanjikan gitu sangat mungkin. Iya, ngelihat dari
posturnya. Oh iya beda kan, ada Erick Thohir kan foto sama Eliano sama Higgers kan. Iya. Erick Thohir sama Eliano nggak beda jauh, tapi Erick Thohir sama Higgers bedanya jauh banget kayak begini nih. Kayak kelingking sama jempol gini nih. Dan mukanya masih Indonesia ya. Mukanya masih Indonesia, Indonesia mukanya banget. tuh Indonesia banget. Dan gue suka Mes Higgers tuh ya benar-benar masih muda, terus juga dari catatan dia menakjubkan gitu. Kan dia sempat ikut kualifikasi Liga Champions cuman kalah lawan Leipzig kalau gue nggak Iya, salah, tahu Leipzig ya, dan dia cetak gol loh. Skor 3-3 kalah extra time adu penalti gue lupa, dan itu jadi secara statistik itu jadi sinyal bagus buat penambahan kualitas timnas gitu sih. Berarti ini jatuhnya pemain grade A lah dulu ya. Grade Bisa A, dibilang ini. grade A+. ini. A+ ya. Untuk Indonesia ini A+. Ini mungkin secara level dia yang paling tinggi sama Jai ya, berdua ya. Dia bermain di kasta yang levelnya paling tinggi untuk Indonesia tuh Mes sama Jai. Betul. Dan dua-duanya di lini belakang. Jadi ya kita punya great sea wall di timnas lah kasarnya. Secara taktikal tapi menurut lu bakal ditaruh di mana tim gua pemain kita? Kayaknya sih ganti Rizky Ridho ya. Oke, kita kita ya rumit nih. nggak jauh-jauh kita tarik mungkin lawan Bahrain udah bisa main nih. Mungkin Ya, berharap. bisa, Mudah-mudahan. bisa. Kalau Erick Menurut lu Thohir yang bakal ngomong ditaruh mah di bisa. mana Mas ST? Menurut gue sih Rizky Ridho sih. Di posisinya Rizky Ridho. Harapan gue ya, gue nggak tahu tapi harapan gue pengen Rizky Ridho main di kiri, Hapner bench dulu. Karena Rizky Ridho di Persija di kiri loh. Rizky Ridho. Beberapa kali di kiri. Rizky Ridho ya. Iya kan? Di Persija tuh berapa kali di back kiri. Kudela di tengah. Kudela di tengah. Kudela di tengah. Gue pengen Rizky Ridho di kiri, Jai sama Mes. Ya Messi. Hapner tar dulu. Hapner yang cabut. Hapner yang cabut. Rizky Ridho lagi perform banget, sayang kalau dilepas. Kalau nggak di push lagi, masih bisa di push banget nih Rizky Ridho. Iya. Kalau satunya lagi Yap, di depan kanan lah. Udah pasti. buat nempatin posisinya Witan. ya. Witan masuk off the bench Witan. Yang kemarin di Witan. Nah, Witan masuk dari bench bagus juga kok. Kalau menurut lu, Dil, Gimana? siapa kira-kira pemain yang harus dikorbanin ST ini? Kan kuota pemainnya Cuma 11. 11. Apalagi ya jatah pemanggilan pemain lah. Iya. Pemanggilan pemain 26 ya? 26 yang didaftarin. Waduh iya. Ini dari analisa gila gue ya. Analisa gila aja dulu. Gila. Nathan ditarik, Messi Hilgers taruh belakang, Justin Hapner taruh tengah. Kayak AFC U23. U23. Betul. Oke, itu secara line up. Kalau secara pemanggilan pemain, Ya. kan pemanggilan pemain 26 pemain. Kira-kira dua pemain yang bakal Di-offload nih, ya, Pak? iya, bakal digeser sama dua orang. Tapi kalau lu dari bilang squad yang kemarin terakhir ya. Tapi kita dulu kalau lu bilang Hapner naik ke tengah, Tom Hai cadangan lu kalau kayak gitu. Kalau nggak Jenner yang cadangan lu. Ya, menurut gue Jenner cadangan sih. Jenner cadangan. Jenner cadangan. Anjing rombak juga ya. Tom Hay sama Hapner. Tebak sih ST. STY kan Lanjut dulu lah. Siapa yang di offload pemain? 20 dari 26 itu buat 26 mengganti kemarin. 2 pemain. Mampus lu. Kasih yang susah-susah untukmu. Yang pertama Satu. Hoki Caraka. Hoki Caraka. Hoki Caraka menurut gua dia masih bisa berkembang lah di liga. Itu ganti siapa? Eliano. Eliano. Setuju. Belakang Ferrari sih menurut gua. Yance Yakob belum masuk lu ini. Iya, Ferrari sih menurut gua. Ferrari ganti Mes dulu lah. Ferrari Sementara waktu karena Ferrari bisa berkembang di liga, bisa jauh lebih baik lagi menurut gua dengan cara dia bermain. Di junior. Ferrari apa Wahyu? Itu, gue juga Ferrari mikirnya Wahyu menurut gua. soalnya. Tapi gue sih pengen Ferrari juga setuju Ferrari. gua. Karena dalam beberapa pertandingan gue sering lihat dia selalu ngambil sekali. Komentator pun bilang ini stylenya Liga 1. Komentator Iya, yang ngomong ya. komentator. Komentator juga bilang kakak lari kakak. Ayo kakak. Lari kakak. Lari. Komentator bilang ini gayanya gaya level Liga 1 bukan untuk di kualifikasi Piala Dunia karena terlalu berbahaya lah. Iya. Ferrari sama Hoki Caraka. Oke Caraka. Kalau dari lu gimana Ki? Kenapa Egi Ki? Aduh. Egi tarik, cabut, offload juga. Gantiin Yakob. Gantiin Yakob. Setuju gua. Udah gitu. Itu cocok itu. Hoki bener Hoki sama Ferrari gue setuju sama Hoki si sama Ferrari setuju. Pandul ini. Pandul. Kalau gantiin Eliano dan Mes Higgers gitu. Terus Yakob masuk gantiin
Egi. Nah yang abu-abu nih antara Yance atau Wahyu. Cuman ngeliat form Wahyu sih gue pede sih Wahyu. Karena Wahyu tuh tipikal orang yang nggak neko-neko. Karena dia juga pernah diwawancara. Dia kan nggak sekali ini doang masuk tim ya. Dia pernah juga masuk tim, pernah diwawancara. Gimana rasanya masuk timnas dia bilang gitu. Pokoknya kalau nggak salah ya dia tuh bilang ya ini pengalaman yang bagus terlepas saya main atau enggak, tapi saya bisa berlatih bersama pemain-pemain yang udah berkarir di Eropa gitu. Maksud gue dia adalah tipikal Mentalitas oke ya. Mentalitasnya oke, tipikalnya nggak neko-neko. Ketika lu dikasih kesempatan, lu perform dan itu dibuktikan gitu. Dia ngerasa, gue kemarin berapa menit sih dia main cuman, ya nggak nyampe 20 menit Ya, nggak sih? 10 menit paling. 10 menit terakhir udah. 80 ke atas. Dan pas banget kita lagi keserang mulu, itu waktunya dia untuk perform, untuk waktunya dia untuk show off gitu, menampilkan kualitasnya dan terbukti gitu. Bahkan sampai dilanggar kemarin. Iya. Bajunya sampai robek loh. Nah, gue gak setuju tuh sama komentator, siapa sih komentator Bung Ahai sama siapa sih? Yang dibilang berbahaya. Iya berbahaya, menurut gue itu harus karena itu udah di pertahanan kita. Karena gitu. kosong juga Kosong tengahnya. juga, maksud gue itulah bijaknya Wise, permainan Wise-nya dari Wahyu ditunjukkan di situ gitu. Lu punya 10 menit, lu perform dan menakjubkan hasilnya. Dia kalah lari ambil keputusan Iya, cepat. ya udah harus kayak gitu memang. Kalau daripada kejebolan, lebih berbahaya kalau kejebolan. Berbahaya. Ya dan lagi Erspo ya, kenapa itu bajunya Wahyu bisa robek itu? Cobalah yang bener lah, kualitas mau masuk Piala Dunia kok ditarik kayak gitu robek. Itu buat itu aja do, apa namanya? Prototype. Marketing. Mau marketing itu ya. Iya. Apa Ntar jadi sejarah tuh. Mahal tuh jersey. Pameran ya, bikin Perjuangan pameran. iya. Iya, Perjuangan Indonesia menembus Piala Dunia. Iya, ntar Sampai anak cucu jersey-nya kita. robek. Iya. ya kan? 2000 tahun 2100. Emang jersey Erspo yang ini banyak masalah ya? Dari awal sih. Rese. Dari awal sih. Logonya luntur. Logonya luntur. Tapi emang desainnya katro sih. Kak emang jelek sih. Biasa banget. Enggak jelek sih. Ulang. Gimana Ki? Tapi emang jersinya Spro jelek sih. Lanjut do. Banget sih. Enggak kok masa karat lehernya itu kayak jersey Kayak kaos dong. palsu di Iya. pasar malam tuh Yang jersey jahitannya warna putih kan. Jahit warna putih. Kayak kaos jadinya. Iya. Bukan jersey ya. lehernya tuh nyerecet gitu. Wow. Ya udahlah Erspo lah, perbaikilah Erspo. Kamu kan di Erigo udah menang banyak. Katanya bukan nama Erigo katanya. Oh, beda ya? Beda. Beda tender katanya. Beda. Erspo. Tahu kok mirip, kok kebetulan sih. Sungguh kebetulan. Pae fufu fafa. Kebetulan juga tuh. Paling nggak kerahnya tuh yang longgar lah biar pemain tuh nggak kayak kecekek. Jersey perjuangan lah ini. Jersey perjuangan. Benar sih. Lagi sih. Jersey 2010 sih paling bagus menurut gua. Jersey dari Garuda. Gue baru tahu ternyata kita pernah lu sama Puma Puma tahun-tahun dulu. 2004. Iya. Adidas sebelum kenaik itu sempat Puma dulu. Iya. Yang buat apa ya? Tuan 13 kali yang bawa Puma. Sama Puma aja, gue dikasih tahu kawan Buat gue. Asian Games Kawan atau gue lagi apa nyari gitu? jersey kan, jersey vintage. Gue kira Adidas kan. Retro. Retro, gua bilang retro apaan? Puma emang ada. Dikasih lihat, wah cakep juga emang. Apa ya? Ah, cocok itu kan apa elang apa Garuda sama macan tuh dua kan. Berarti udah Semoga mainnya juga kayak animal kan. Buas. Buas. ganti nggak tapi do jersey do. Gantilah anjing. Gantilah kalau Bikin bisa. malu aja lah kalau ke Erspo, Piala Erspo. Dunia jersey kayak gitulah. Iya. Kata ini brand apaan nih? Pemain. Brand apaan nih? Adidas. Erspo. What is Erspo? Kayak chat GPT ya Ki ya. Oke lah. Kita akhiri episode kali ini. Ya semoga kedatangan dua pemain bintang ini ya berdampak positif buat timnas dan memuluskan langkah kita sekali lagi menuju Piala Dunia 2026. Amin. Oke. Let's nantikan go. Episode selanjutnya dan tetap bersama obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, latih kick lo, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di